lagi bersama Ruang Publik dengan talk show bersama BNN Kabupaten Blitar di AB TV. Ya, tentunya materi hari ini atau talk show hari ini sangat menarik ya. Di tengah-tengah pandemi Corona COVID-19, masyarakat semuanya bersama-sama berusaha untuk menanggulangi dengan pemerintah, menanggulangi tentang penyebaran dari COVID-19 ini. Dan mungkin masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba agak terkesampingkan lah. Tapi tentunya pasti ada masyarakat yang bertanya-tanya, kira-kira di tengah pandemi yang lagi rame-ramenya ini, di tengah masyarakat yang ruang geraknya mulai sangat terbatas, apakah peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba tetap ada ataukah malah justru malah tambah marak? Nah, mungkin ini kita diskusikan bersama dengan Kepala BNN Kabupaten Blitar dan juga dengan Kasih P2M BNN Kabupaten Blitar. Oke, jadi Bapak-Bapak, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dengan fenomena adanya COVID-19, kemudian dari bahaya penyalahgunaan narkoba, apakah BNN tetap mensosialisasikan tentang bahaya narkoba di tengah pandemi seperti ini? Mungkin Pak Kasih P2M bisa untuk menyampaikan. Ya, terima kasih Mbak Dita. Jadi memang ini keprihatinan kita bersama ya, di saat ini terjadi pandemi yaitu COVID-19, yang mana ini tidak hanya melanda Blitar, mungkin tidak hanya Indonesia tapi juga mancanegara banyak sekali, dan ini adalah keprihatinan kita. Dan ini memang cukup berbahaya dan membuat kita harus hati-hati sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah, harus kita patuhi bersama. Namun juga jangan lupa di tengah-tengah situasi yang seperti itu, kita tetap harus waspada sebuah kejahatan luar biasa yang namanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ada 3 kejahatan luar biasa, yaitu korupsi, terorisme, dan narkoba. Ini disebut kejahatan luar biasa karena memang punya dampak daya bunuh, punya daya rusak yang luar biasa pula. Mungkin tanpa kita sadari bahwa satu harinya hitungannya adalah 40 orang mati sia-sia akibat narkoba. Ini secara nasional. Oleh karena itu, ini adalah sebuah kejahatan luar biasa yang tentu harus diberantas, ditanggulangi secara luar biasa. Bagaimana cara menanggulangi secara luar biasa? Tentunya harus mengikut sertakan seluruh stakeholder, seluruh komponen masyarakat, seluruh kekuatan bangsa ini berhimpun untuk bersama-sama menanggulangi masalah narkoba ini. Di samping tentunya saat ini masalah COVID ini juga harus menjadi perhatian kita semua. Saya kira itu Mbak kita. Terus kemudian dari BNN sendiri, tentunya kita kan nggak mungkin ya Pak ya untuk mengumpulkan massa yang banyak di tengah pandemi seperti ini karena adanya kebijakan dari pemerintah untuk social distancing, physical distancing dan sebagainya. Bahkan kita banyak yang dilarang mudik juga. Nah, sementara kita biasa melakukan sosialisasi dengan mengumpulkan masyarakat banyak. Nah, dengan adanya pandemi seperti ini, BNN sendiri untuk mensosialisasikan bahaya narkoba ini seperti apa Pak? Oke, terima kasih. Jadi kita memang berusaha menggunakan semua daya upaya gitu untuk tetap kita serukan, kita suarakan kepada masyarakat di samping cegah COVID-19 juga cegah narkoba. Tentunya karena kita tidak bisa mengundang masyarakat seperti biasa, tidak bisa berada di tengah-tengah kerumunan massa, tentu kita menggunakan teknologi yang ada. Kita menggunakan media sosial. Seperti di BNN ini juga telah ada Rabu Edu, atau setiap Rabu kita ada edukasi. Jadi host kita ini Mbak Dita, penyuluh kita ini juga bisa berinteraksi dengan masyarakat, juga dengan kami, Pak Kepala, dan juga kami yang ada di P2M atau seksi yang lain, terus mengawal, terus bersama-sama seluruh masyarakat berinteraksi. Kita juga perlu feedback, kita perlu masukan dari masyarakat supaya kita bisa terus melangkah bersama untuk tetap waspada terhadap narkoba, menggunakan media-media. Bila mana perlu juga nanti kita akan menggunakan telekonferensi atau video conference begitu ke stakeholder. Kita masih menjajaki di sana sini seperti itu. Intinya segala upaya melalui media tetap kita gunakan sampai nanti kita memenuhi ketika mungkin situasi sudah mereda, kita akan seperti biasa menyapa masyarakat, berada di tengah-tengah masyarakat lagi. Berarti memaksimalkan fungsi dari sosial media ya Pak ya? Betul. Iya, betul sekali, memaksimalkan fungsi dari sosial media untuk tetap mensosialisasikan tentang bahaya narkoba. Kemudian mungkin Pak Bagus selaku Kepala BNN Kabupaten Blitar, di tengah pandemi Corona seperti ini, kira-kira Pak, kasus narkoba itu seperti apa Pak? Apakah tetap ada atau justru malah makin marak gitu? Dan mungkin bisa dijelaskan Bapak?
Terima kasih Mbak Dita ya. Kita sebenarnya sudah banyak di media massa kita melihat itu kemarin di Surabaya ya, di Poltabes Surabaya itu mengungkap kasus sabu itu 100 kg ya. Kemudian juga yang terbaru BNN Provinsi Jawa Timur mengungkap pabrik sabu di Semarang. Ini di Jawa Timur ya. Kalau dilihat dari situ, memang peredaran narkoba itu memang tetap berlanjut walaupun ada COVID-19 ini. Kemudian gimana di Blitar? Ya gitu. Dari hasil penyelidikan rekan-rekan kita di lapangan, ya, para pelaku atau pecandu narkoba itu namanya pecandu, mereka tetap akan mencari Mbak Dita. Mereka akan mencari narkoba untuk digunakan karena kalau tidak mencari mereka akan kecanduan itu ya, kecanduan. Sudah ada efek kecanduannya ya Pak? Ya? Iya, ada efek kecanduannya. Karena memang ada pecandu yang tingkatnya sudah akut, itu pasti akan mencari. Kecuali kalau yang masih relaksasi itu ya, itu mungkin dengan kondisi seperti ini ya sudah mereka tidak akan mencari karena mereka hanya sewaktu-waktu menggunakan. Tapi kalau yang sudah kecanduan ya itu akan mencari. Itu dibuktikan bahwa dari pihak kepolisian maupun dari BNN itu masih banyak melakukan pengungkapan yang besar terhadap narkotika jenis sabu ini. Apalagi sekarang juga ada banyak narkoba jenis baru ya. Memang informasi dari pusat juga menyatakan bahwa sekarang ini berkembang narkoba jenis baru. Jadi sudah mulai bergeser ke obat-obatan istilahnya narkoba jenis baru yang memang cara pendeteksiannya memang kita masih perlu penyelidikan pendeteksian yang lebih atau dalam artian bekerja lebih ekstra ya Mbak Dita berkaitan dengan untuk mencari atau mengungkap narkoba jenis baru itu Mbak Dita. Jadi ternyata meskipun di tengah pandemi corona seperti ini, di saat ruang gerak masyarakat itu sangat-sangat dibatasi, ternyata justru penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tetap ada ya Pak ya, bahkan tetap marak seperti itu. Tentunya karena Pak ya, yang terlanjur menyalahgunakan, terlanjur kecanduan karena sudah ada efek adiksinya sehingga mereka tidak bisa mengontrol lagi keinginan mereka, dan tentunya dari pengedar sendiri juga tetap istilahnya tetap berusaha ya Pak ya, termasuk dari kasus yang sudah diungkap oleh BNN Provinsi Jawa Timur seperti yang tadi sudah disampaikan. Kemudian Pak, seperti apa sih dampak dari penyalahgunaan narkoba ini? Terima kasih. Jadi kalau dampaknya penyalahgunaan narkoba itu ada beberapa hal ya. Mungkin ada bagi dirinya sendiri, juga ada untuk masyarakat ya. Kalau baginya diri sendiri ya istilahnya sifatnya kecanduan itu ya. Kecanduan dia pengen pakai lagi, kemudian secara fisik juga akan berubah ya kan. Kalau kita lihat ya akan kelihatan cepat tua lah kan gitu. Kemudian juga dari segi mental dia kurang istilahnya dari pemikiran dia sudah sifatnya beraninya bukan berani positif, yaitu berani negatif. Akhirnya apa? Ke masyarakat. Kalau mereka kecanduan, kemudian dia butuh, namanya adiksi tadi, makanya gimana dia pengen mencari narkoba. Kalau punya uang ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak punya uang, dia larinya kemana? Ya larinya pasti melakukan kejahatan-kejahatan untuk mendapatkan uang itu Mbak Dita. Jadi akhirnya apa yang dirugikan? Mungkin di masyarakat sekitarnya itu mereka berani melakukan tindakan-tindakan pidana untuk mendapatkan uang, kemudian untuk membeli narkoba itu Mbak Dita. Ya, mungkin dengan pertanyaan yang sama dari KSP2M Bapak Slamet Susanto mungkin bisa ditambahkan lagi, karena dampak penyalahgunaan narkoba ini
tentunya menjadi ranah dari P2M ketika disosialisasikan ya. Tetapi sebelum itu mohon jawabannya untuk disimpan dulu Bapak untuk di segmen selanjutnya, karena tentunya masih banyak sekali hal yang bisa kita diskusikan bersama dalam acara Ruang Publik Talk Show bersama BNN Kabupaten Blitar di ABTV.